Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang fikih dasar jual beli. Ya, tentunya ini bukan bahasan yang mendalam, hanya sekedar dasar-dasar saja sebagai pembelajaran bersama bagi kita agar kita memiliki ilmu dasar tentang fikih muamalah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah rahan, yaitu masalah gadai ya, masalah gadai ya. Yang termasuk dari akad-akad jaminan. Baik. Perhatikan di sini. Ada namanya uqud tautsik, akad-akad jaminan yang diperlukan untuk menjamin terjadinya jual beli semakin atau transaksi semakin kuat karena ada jaminan-jaminan. Dan akad-akad jaminan ada secara umum ada dua, ada rahan, barang gadai, kemudian ada juga al-kafalah, yaitu jaminan. Yang jaminan ini terbagi menjadi dua nanti, kafalatul dhaman tersebut kafil gharim, penjamin pelunasan hutang, yang kedua kafalatul ihdar, penjamin menghadirkan orang yang berhutang. Baik, yang kita bahas pertama insyaallah adalah masalah rahan, itu masalah menggadaikan ya, penggadaian ya. Baik, penggadaian ada rukun-rukunnya. Yang pertama adalah rahin, yang menggadaikan. Itu yang beli barang nggak bisa bayar, akhirnya dia menggadaikan mobilnya kek, menggadaikan rumahnya kek, atau menggadaikan sertifikatnya ya. Kemudian marhun itu barang yang dia gadaikan. Barang dia gadaikan itu rumahnya, kalau tadi orang yang menggadaikan, ini barang yang digadaikan. Marhun maksudnya barang gadai. Marhun, barang gadai, ya. Ada syarat-syaratnya. Kemudian marhun alaihi, nilai yang harus dia bayarkan. Maksudnya ketika dia beli barang, dia belum bisa lunasi, maka dia gadaikan nilai pelunasan yang harus dia bayarkan itu namanya marhun alaihi. Kemudian murtahin, yaitu yang minta jaminan. Dalam hal ini mungkin misalnya penjual minta jaminan gadai, ya. Baik, inilah kira-kira 4 rukun, ya. 4 rukun masalah penggadaian. 1, 2, 3, 4. Taib, yang pertama kita bahas ya adalah yang menggadaikan ya. Hukum menggadai ya, adalah perkara yang boleh demi kemaslahatan jual beli transaksi. Kalau ada barang gadai kan lebih percaya. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi SAW pernah menggadai dir'ahu inda Yahudi. Ya. Rasulullah pernah menggadaikan, meninggal dalam kondisi dia menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Ya. Baju perang digadaikan, itu adalah perkara yang paling berharga dimiliki, atau yang termasuk barang berharga dimiliki oleh seorang, baju perangnya. Namun karena Rasulullah SAW butuh makan, dia butuh beli gandum, maka Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya untuk membeli gandum. Dia gadaikan ke orang Yahudi. Sehingga dikatakan sunnah, artinya kalau kita menggadaikan barang, ya orang yang kasih pinjaman kepada kita atau kita belum bisa melunasi hutang kita, dia merasa tenang karena ada barang gadai. Ya, kita menenangkan hatinya. Maka ada yang mengatakan sunnah. Rasulullah SAW waktu itu untuk beli makanan buat istri-istrinya. Kenapa Nabi SAW tidak berhutang kepada para sahabat? Para ulama mengatakan Rasulullah SAW nggak enak kepada para sahabat. Kalau Rasulullah SAW pinjam mungkin nggak usah dikembalikan, gampangannya demikian ya. Intinya ini orang kalau dia beli sesuatu atau ngutang dan dia ingin menjaminkan agar dia bisa melunasi hutangnya tersebut,
maka dia kasih barang gadaian. Barang gadaian namanya marhun. Syarat-syaratnya apa? Pertama, barang tersebut milik dia, bukan milik orang lain. Ya. Nggak boleh dia ambil, misalnya mobil teman dia pinjam terus dia gadaikan, nggak boleh. Itu harus milik dia. Barang tersebut milik dia. Kalau bukan milik dia atau milik orang lain tapi dapat izin, dia harus minta izin yang jelas. Misalnya dia bilang, saya pinjam mobilmu ya, saya ada utang sama orang 100 juta. Terus saya mau gadaikan mobilmu, boleh nggak? Ya sana, gadaikan. Nah, kalau diizinkan nggak apa-apa. Tapi barang itu bukan milik dia, milik temannya yang temannya mengizinkan agar barangnya, mobilnya digadaikan. Ini boleh. Jadi milik barang dia atau milik orang lain tapi dapat izin. Kemudian barang tersebut diketahui kadar nilainya barangnya ya. Harus diketahui kadarnya apa, barangnya apa, nilainya. Bisa jadi barang gadai tersebut nyusul, tidak ketika akad. Misalnya gini, saya beli rumah sama seorang. Rumah berapa? 1 miliar. Ya udah saya bayar 500 dulu ya. Terus sisanya gimana? Ya udah saya ada mobil baru ya. Cirinya gini, saya gadaikan, nanti saya bawa minggu depan atau saya bawa besok ke sini. Ya boleh. Nyusul. Barangnya harus jelas. Misalnya barang yang saya gadaikan, misalnya Alphard misalnya, senilai satu Alphard baru misalnya senilai 1,2 M misalnya, atau 1,1 M ya. Tulis jelas barang jaminan saya, gadai saya adalah Alphard. Meskipun datangnya menyusul. Oleh karenanya bisa jadi barang gadai tersebut tidak harus dihadirkan ketika akad. Bisa jadi barang tersebut dihadirkan belakangan setelah akad. Karena dihadirkan belakangan setelah akad, maka seorang harus mengetahui berapa nilainya, berapa nilai akad tersebut dia harus tahu, sehingga ketika dia tahu nilai barangnya tersebut bisa dihadirkan di kemudian hari ya. Kemudian yang ketiga syaratnya boleh diperjualbelikan. Barang jadi barang gadai tersebut bernilai bisa diperjualbelikan. Terkadang bernilai tidak bisa diperjualbelikan, tidak boleh jadi barang gadai. Yang bisa diperjualbelikan contohnya sertifikat. Nih, saya bisa gadaikan sertifikatnya. Sertifikat itu bisa saya jual untuk beli rumah ini, sertifikatnya ada, sertifikat tanah misalnya. Tapi kalau saya gadai misalnya gadai KTP, boleh nggak? Ya nggak bisa. KTP mau diapain? KTP buat apa? Nggak ada nilainya. KTP bukan barang yang bisa dijualbelikan. Ya. Jadi KTP tidak bisa gadai. KTP ya, misalnya orang beli bensin, ternyata lupa bawa uang. Saya gadaikan KTP, itu namanya bukan gadai. Aslinya kalau saya apa-apa kamu cari saya ya, tapi itu bukan gadai ya. Kalau gadai itu adalah barang yang bisa dijual, jual KTP saya yang beli, nggak ada yang beli ya. Jadi KTP nggak bisa jadi barang gadai. Misalnya atau kartu ya, kartu anggota teladan digadaikan ya nggak bisa ya, buat apa ya? Nggak bisa ya. Kartu mahasiswa gadaikan nggak bisa, itu bukan gadai, tapi namanya kalau ada apa ini saya lah orangnya sini, saya mau pergi, saya nggak bawa duit, mau diapain ya. Tapi kalau gadai itu bukan namanya gadai, karena gadai adalah suatu barang yang bisa diperjualbelikan dengan tujuan barang tersebut jika dijual nanti kalau orang ini yang penggadai tidak bisa bayar hutangnya, maka barang tersebut bisa dijual untuk menutupi hutangnya. Ini berkaitan dengan marhun barang gadai. Saya ulangi, harus barang itu milik dia atau milik temannya tapi dia dapat izin. Yang kedua, harus diketahui kadarnya, karena ini berkaitan jika penting, jika barang gadainya dihadirkan belakangan. Dihadirkan belakangan ya. Baik. Yang berikutnya kita bahas adalah al-murtahin. Murtahin yaitu yang minta jaminan. Saya pergi ke properti, tadi saya beli rumah 1 miliar, kemudian saya baru bayar 500 juta, maka orang ini bilang, mana sisanya? Ya, saya belum bisa bayar, enggak, saya minta jaminan. Saya minta jaminan dari kamu. Tadi saya kirim Alphard. Ya. Nah, namanya murtahin. Yang minta jaminan gadai namanya murtahin. Dalam hal ini penjual. Ya. Penjual dia minta jaminan barang. Nah, yang peraturan yang berkaitan dengan murtahin dia adalah yadu amanah. Yadu amanah itu tangan amanah. Tangan amanah adalah amanah, bukan amanah. Jadi bukan dhaman. Yaitu amanah, bukan dhaman. Apa bedanya?
Kalau dhaman seperti kalau kita misalnya kita pinjam ya, kita pinjam, kalau apa-apa ya kita harus kembalikan dengan seutuhnya. Kita punya hutang harus kembalikan secara seutuhnya, jaminan bagi kita. Beda dengan misalnya titipan, orang nitip pada kita ya, wadiah ya, kita hanyalah amanah bukan jaminan. Artinya kalau amanah itu bagaimana? Misalnya barang tersebut titipkan kepada kita, ternyata kita tidak melakukan pelanggaran, maksudnya tidak melakukan keburukan terhadap barang tersebut secara urf dan kita tidak lalai, maka seandainya barang tersebut dicuri ya bukan jaminan kita. Karena kita sudah amanah, ya. Contoh, saya titipkan Alphard tadi, sudah ini Alphard saya taruh sampai saya lunasi utang saya yang 500 juta. Kemudian Alphard tersebut saya masukkan dalam rumah, saya kunci, stang semua saya kunci. Tahu-tahu ada maling ngerampok, Alphard diambil. Siapa yang bertanggung jawab? Saya tidak bertanggung jawab. Karena keberadaan Alphard tempat saya adalah amanah. Dan saya sudah amanah. Saya sudah masukkan dalam garasi, saya sudah kunci. Qadarullah ada perampok yang merampok. Itu berarti di luar kemampuan saya. Lain halnya kalau saya taruh Alphard, kemudian saya lalai, kuncinya saya taruh situ, pagar saya buka, hilanglah Alphard tersebut, maka saya bertanggung jawab karena kelalaian saya. Itu bedanya amanah dan dhaman. Adapun kalau dhaman, jaminan, apapun yang terjadi, saya harus kembalikan sebagaimana tanggung jawab saya. Ya. Mau lalai nggak lalai, tanggung jawab saya. Ya. Jadi ini barang yang ada di murtahin posisinya adalah yadu amanah. Dia hanya menjaga barang tersebut sebagai pemegang amanah. Seperti orang nitip sama kita. Selama kita tidak lalai dan kita tidak melakukan pelanggaran terhadap merusak misalnya barang tersebut, maka kita tidak perlu bertanggung jawab. Lain halnya kalau kita merusak, maka kita bertanggung jawab. Ya. Taib, ini berkaitan dengan yang minta jaminan gadai. Taib. Yang berikutnya adalah marhun alaih, nilai yang harus dibayar. Nilai yang harus dibayar. Ya. Tadi, dalam hal ini tadi 500 juta yang saya utang. Ya. Saya utang 500 juta. Jelas, dia adalah utang harus dibayar. Sesuatu yang harus dibayar ini bisa ada dua model. Secara umum bisa dua model. Model pertama adalah bisa jadi pembayaran dari pembelian yang belum lunas. Dalam hal ini contohnya jadi 500 juta. Saya beli rumah 1 miliar, tetapi saya baru bayar 500 juta. 500 jutanya saya belum bayar, maka saya jaminkan Alphard tadi yang bernilai 1,2 M misalnya. Ya. Maka bisa jadi pembayaran dari pembelian yang belum lunas, tinggal 500 juta. Ini model nilai yang harus dibayarkan. Yang kedua bisa jadi berupa utang uang, qard. Saya nggak beli apa-apa. Saya datang kepada, misalnya saya datang ke Pak Indra. Bilang, Pak Indra, saya pinjam uang dong. Berapa? 500 juta. Waduh, Ustaz saya gimana nih? Saya juga ada perlu bulan depan. Ustaz bisa kembalikan bulan depan nggak? Waduh, saya nggak jamin ya. Ustaz ada jaminan nggak? Oh ya, ada Alphard nih. Pak Indra bawa Alphard saya. Saya pinjam 500 juta. Berarti saya bukan beli barang ke Pak Indra, tetapi saya pinjam duit. Tapi Pak Indra minta barang gadai, gadainya Alphard. Ini sama 500 juta. Saya pinjam Pak Indra 500 juta, saya menggadaikan Alphard saya misalnya. Jadi ini akhirnya timbul gadai karena utang. Yang satu, yang pertama, gadai karena pembayaran yang belum lunas dari jual beli. Yang satu, gadai karena hutang. Dua-duanya bisa gadai. Ya. Saya ulangi, yang pertama ini tadi saya pergi ke pengusaha properti, developer, kemudian saya beli rumah 1 miliar, saya baru bayar 500 juta, berarti masih ada utang 500 juta. Belum lunas, maka saya jaminkan mobil saya Alphard. Ya, kalau ada apa-apa saya nggak bisa bayar, silakan jual Alphard tersebut, lunasi utang saya. Itu berarti saya menggadaikan karena jual beli. Yang kedua, saya menggadaikan karena saya punya hutang duit. Saya datang ke Pak Indra, saya pinjam uang 500 juta, supaya Pak Indra tenang, saya taruh Alphard situ, 1,2 M. Ini namanya saya menggadaikan karena punya hutang. Kenapa perlu dirinci ini? Karena hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Dari mana sih hukumnya berbeda? Perhatikan di sini. Kalau ternyata saya naruh barang gadai, ya, saya naruh barang gadai karena punya hutang, maka Pak Indra tidak boleh sama sekali murtahin, yaitu orang yang minta jaminan, sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai saya.
meski diizinkan oleh saya, nggak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali bagi murtahin, dalam kasus ini Pak Indra, untuk memanfaatkan barang gadai meski diizinkan oleh penggadai, diizinkan oleh saya. Karena itu adalah riba. Ya. Kita tahu ini utang piutang, kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidah setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat, maka manfaat itu riba. Ya, kaidah sudah kita sering bahas ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat bagi apa? Penghutang ya. Pemilik piutang ya. Apa ya? Penghutang ya. Pemilik piutang. Maka riba. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat bagi pemilik piutang, maka itu adalah riba. Lihat di sini. Saya punya utang sama Pak Indra 500 juta. Ingat, Pak Indra minta gadai. Minta gadai. Saya gadaikan Alphard saya. Maka Pak Indra enggak boleh pakai Alphard tersebut meskipun saya izinkan. Pak Indra enggak boleh pakai Alphard tersebut meskipun saya izinkan. Karena dengan Pak Indra menggunakan Alphard tersebut, Pak Indra mengambil manfaat dari saya. Karena akad antara saya dengan Pak Indra adalah akad tabarru, yaitu akad ihsan, atau bukan akad untuk cari untung, tapi akad kebaikan. Ya. Pak Indra berbuat baik kepada saya dengan menjamkan uang 500 juta, maka syariat tidak membolehkan Pak Indra ngambil untung dari saya. Nggak boleh, karena akad kita adalah akad berbuat baik. Ya bukan akad cari untung. Maka ketika saya letakkan Alphard saya ke Pak Indra, terus Pak Indra pakai, Pak Indra riba. Setiap kilometer ada kilometer riba. Pakai riba nggak boleh, karena itu barang bermanfaat. Ya. Kalau Pak Indra pakai, Pak Indra harus bayar sebagaimana biaya minjem Alphard, bayar, nggak boleh. Ya. Lain halnya kalau itu barang butuh pemeliharaan. Contohnya, saya ternyata bukan kasih gadai Alphard, saya gadaikan lebih mahal, kuda saya gadaikan ke Pak Indra. Ya, Pak Indra kuda tersebut ternyata butuh olahraga, dia butuh makan, ya Pak Indra kasih makan, bisa dimanfaatkan. Atau saya ternyata gadaikan sapi atau kambing, ya kambing itu butuh pemeliharaan, butuh makan, ya saya boleh ambil susunya, ya artinya saya boleh mungkin naik sapi tersebut, ya, artinya saya pelihara sapi tersebut, saya mengambil manfaat, sebagaimana saya juga punya pengeluaran untuk membiayai sapi dan onta atau kambing tersebut atau kuda tersebut. Itu diperbolehkan. Lain halnya kalau barang tersebut tidak butuh pemeliharaan. Alphard nggak butuh pemeliharaan. Ya udah Alphard tinggal kalau takut mati ya lepaskan akinya, ya sudah taruh aja situ yang boleh dipakai. Karena kalau Pak Indra pakai berarti Pak Indra riba meskipun saya izinkan. Apalagi kalau tidak diizinkan, namanya kurang ajar. Saya izinkan pun tidak boleh, apalagi saya tidak izinkan. Ini bedanya kalau ternyata gadai tersebut adalah gadai dari utang piutang. Maka tidak boleh sama sekali mengambil manfaatnya. Tapi bagaimana kalau kita memanfaatkan barang gadai tersebut karena akad jual beli? Nah, ini tidak mengapa kata para ulama. Ya. Misalnya tadi saya beli rumah, Pak Indra adalah developer, saya beli rumah 1 miliar nilainya, saya baru bayar 500 juta. 500 jutanya saya gadaikan Alphard. Saya minta izin, boleh nggak saya pakai? Boleh, silakan. Oke, ini dia tidak dibangun di atas tidak dibangun di utang piutang. Seakan-akan Pak Indra menggunakan Alphard tersebut adalah termasuk nilai pembayaran, nilai bayar jual beli. Seakan-akan harga rumah yang saya beli itu bukan, apa bedanya dengan ini? Kalau Ustaz kan sama-sama utang, kenapa beda? Bedanya ini jual beli boleh ngambil untung. Boleh ngambil untung. Seakan-akan saya beli Pak Indra itu harganya bukan 1 miliar. Seakan-akan harga saya bayar rumah Pak Indra itu 1 miliar plus menggunakan Alphard misalnya. Plus menggunakan Alphard. Jadi biaya beli itu adalah biaya 1 miliar plus saya boleh menggunakan Alphard. Dan namanya jual beli kan boleh ambil untung, nggak ada masalah. Ya.
Ya, maka seperti itu boleh kita untuk mengambil memanfaatkan. Boleh kita memanfaatkan. Tapi ada ketentuan di sini. Boleh memanfaatkan barang gadai jika barang tersebut butuh pemeliharaan tadi seperti hewan, butuh dipelihara ya. Ada timbal baliknya, kita keluarkan biaya, kita boleh ngambil susunya misalnya, ya. Kemudian diizinkan oleh penggadai. Diizinkan oleh penggadai selama bukan imbalan keterlambatan pelunasan. Selama bukan imbalan keterlambatan pelunasan. Artinya apa? Misalnya saya janji sama Pak Indra 1 bulan saya bayar. Terus akhirnya saya tidak bisa bayar 1 miliar. Setelah 1 bulan Pak Indra telepon, Ustaz, mana 1,5 juta belum bayar? Ya udah saya nggak bisa bayar. Ya udah Pak Ustaz saya pakai mobil Pak Ustaz ya. Karena Pak Ustaz nggak bisa bayar. Ini riba kalau gitu. Karena penggunaan Alphard itu dibangun di atas penundaan pembayaran. Statusnya hutang sekarang. Hutang tidak bisa dibayar. Akhirnya Pak Indra sekarang kan minta imbalan. Imbalan keterlambatan bayar tersebut berupa Alphard dipakai. Harusnya mudah ya Pak Indra memaafkan atau Alphardnya dijual. Dijual untung berapa? Untuk bayar menutupi utang, sisanya kembalikan ke saya. Ya, harusnya demikian. Saya ulangi. Kalau saya izinkan Pak Indra gunakan Alphard, nggak boleh, nggak apa-apa, karena ini jual beli. Tetapi ketika ternyata penggunaan Alphard tersebut karena saya terlambat melunasi hutang, bayaran, Pak Indra mengatakan, nggak apa-apa Ustaz, nggak usah bayar bulan ini, tapi saya mau pakai mobil Pak Ustaz. Nah, ini di situ riba. Karena itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pemilik piutang maka itu adalah riba. Baik. Jika tidak diizinkan untuk dimanfaatkan lalu dimanfaatkan maka harus ganti rugi. Harus ganti rugi ya. Tadi misalnya Pak Indra ternyata pakai Alphard ya. Oh, udah pakai kan berpengaruh. Tadi kilometernya 1.000 kok sekarang jadi 5.000, 4.000 sendiri Pak Indra pakai. Ya sudah saya bilang ongkos sewa dong, bayar. Ongkos sewa Alphard berapa? 4.000 kilo. Ya dihitung. Dipotong utang boleh ya karena itu tidak diizinkan. Diizinkan ya. Tidak diizinkan ya, seperti itu. Jadi ini kira-kira wallahu a'lam bishawab ya. Hal-hal yang berkaitan dengan gadai, hal yang berkaitan dengan gadai. Baik. Kita lanjutkan model akad dhaman. Yang kedua adalah kafalah, penjamin. Di sini ada namanya kafalatul dhaman, ada namanya kafalatul ihdar. Kafalatul dhaman, kafalatul ihdar. Apa itu kafalatul dhaman? Yaitu kafil gharim. Maksudnya apa? Penjamin pelunasan hutang. Penjamin pelunasan hutang. Rukun-rukunnya dhamin, penjamin, yang minta jaminan, yang dijamin. Misalnya saya pinjam uang sama Pak Indra. Ini saya yang dijamin. Minta uang sama pinjam uang sama Pak Indra. Pak Indra itu yang minta jaminan. Ini saya, ini Pak Indra. Saya ulangi. Saya pinjam uang sama Pak Indra yang minta jaminan. Terus Pak Indra telepon Pak Andre misalnya. Andre, ini Ustadz pinjam uang sama saya. Kamu jadi penjamin ya. Kalau Ustadz nggak bisa bayar, kamu yang bayarin ya. Oh iya tenang, Pak Indra. Saya jamin. Andre jamin. Andre namanya penjamin. Dia jaminkan. Tenang, saya yang jamin. Ya. Oke, ya sudah. Saya tulis ketentuan sama Indra sama Andre bikin kesepakatan. Pokoknya kalau Ustaz Firanda nggak bisa bayar, maka Andre yang tanggung jawab. Ya, itu namanya Andre itu penjamin kepada Pak Indra untuk menjamin Firanda, misalnya. Oke, ini bisa dipahami ya, bisa dipahami. Apa syarat-syaratnya? Penjamin, dia syaratnya harus ridho, ya. Ridho, dia mau bersedia menjadi penjamin. Kemudian dia boleh bertabarru. Dia boleh bertabarru, artinya dia boleh bersedekah. Karena apa? Kenapa dikatakan dia boleh bersedekah? Bisa jadi ketika waktu pembayaran, misalnya saya pinjam utang sama Pak Indra 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata saya hilang, nomor saya hilang, saya pergi lari kemana? Waliyadzubillah, Pak Indra bingung cari saya. Jatuh tempo kok Firanda kabur misalnya. Saat Firanda kabur. Akhirnya apa? Pak Indra nuntut kepada Andre sebagai penjamin. Nah ketika itu berarti yang bayarin Andre. Harus bayar nih kepada Pak Indra. Ketika Andre membayar ke Indra, berarti Firanda punya hutang sama Andre. Ya, karena dia bayarin dulu. Mulailah Andre cari Firanda di mana nih. Ya. Berarti
Berarti ketika dalam kondisi begini, jadilah Firanda punya hutang sama Andre. Ya, kenapa? Karena Andre sudah bayarin dulu hutangnya Firanda ke Indra. Sehingga muamalah antara Andre dengan Firanda itu seperti hutang piutang. Seperti hutang piutang. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena untuk menjelaskan bahwasanya kalau Andre menjadi penjamin bagi Firanda, Andre nggak boleh minta duit sama Firanda. Firanda, jangan Firanda terus ganti deh, Agus deh. Misalnya Andre jadi penjamin bagi Agus, penjamin nih. Berarti kan Andre berbuat baik sama Agus. Dia penjamin, seakan-akan dia kasih utangan. Kalau ada apa-apa dia yang tanggung jawab, dia akan bayar utangin si Agus. Nah, ketika Andre menjadi penjamin bagi Agus, Andre nggak boleh minta duit sama Agus. Gus, saya sudah jaminan kamu, bayar dong duit. Jasa menjamin. Nggak boleh. Nggak boleh jasa menjamin. Karena itu adalah jasa berbuat baik. Ketika Andre minta duit dari Agus, maka duit tersebut riba. Duit tersebut riba. Perhatikan sini ya. Ini banyak terjadi dalam perusahaan ya. Seorang perusahaan kemudian punya hutang sama dia, butuh jaminan. Dia harus bayar kepada penjamin tersebut. Kalau yang dibayar adalah sekedar administrasi yang wajar, itu nggak ada masalah. Ya, karena butuh administrasi, butuh ini, butuh gaji orang. Tapi kalau ternyata berdasarkan nominal, itu pihak bank menjamin kita, jaminan dia mau menjamin karena 1 miliar, beda dengan kalau dia menjadi jaminan 2 miliar, beda lagi kalau 3 miliar, semakin banyak berarti dia ngambil persentase dari uang yang jaminan kita, berarti itu riba. Karena fungsi penjamin kepada yang dijamin hubungannya adalah berbuat baik. Berbuat baik ya. Lain halnya kalau itu adalah berupa karena dia harus bayar jasa tadi, memang ada pekerjanya yang harus nulis, yang harus ini, pegawainya, itu lain cerita. Tapi kalau berdasarkan nilai uang tersebut semakin besar kita harus bayar kepada penjamin, maka itu bermasalah, itu adalah riba ya. Taib. Perhatikan sini, saya ulangi, ada Agus, ada Indra, ada Andre ya. Agus entah punya hutang sama Indra, atau Agus ini ternyata pinjam uang sama Indra, maka Indra minta jaminan. Dia telepon kepada Andre. Andre, kamu jamin Agus enggak? Oke, saya jamin. Ya, tanggal tempo kamu harus bayarin. Ya. Kalau ternyata Agus tidak bayar, maka si Andre yang harus bayar hutangnya Agus ya. Taib. Nominalnya harus jelas ya. Hak nominal harta berapa yang harus dijamin ya, harus jelas ya. Taib. Adapun Agus tidak disyaratkan harus diketahui oleh Andre, enggak ada masalah ya. Siapa sudah pokoknya saya jamin deh. Si Indra bilang, "Andre, kamu mau jamin si Agus." Agus siapa? Ya ada anak di situ lah, anak mahasiswa. Dia punya utang 5 juta. Kamu berjanji, "Yo, saya jamin deh." Siapa? Saya enggak apa-apa, enggak saya kenal, enggak ada masalah. Ya karena ini tabarruk, berbuat baik, enggak ada masalah. Kita boleh nyumbang sama orang kita tidak kenal, enggak ada masalah ya. Yang penting kita jangan kabur. Ketika Agus tidak bisa bayar, maka Andre harus bayar. Itu namanya kafilul gharim, penjamin pelunasan hutang. Ini adalah tabarruk, berbuat baik ya. Berbuat baik, kita tidak dibayar tapi kita jaminkan. Ya saya kenal, tenang aja. Ada apa-apa dan saya yang tanggung ya. Ini duit saya banyak atau boleh ya. Yang kedua disebut dengan kafalatul ihdhar. Kafalatul ihdhar, penjamin menghadirkan orang yang berhutang. Dia jaminnya bukan menjamin bayar hutang, tapi dia menjamin bahwasanya dia bisa menghadirkan orang tersebut. Sekarang kasusnya sama. Ada Andre, ada Agus ya. Kemudian ada Indra yang minta jaminan. Kemudian ada apa yang dijaminkan. Kalau di sini bedanya dengan yang sana, si Andre hanya menjamin akan menghadirkan Agus. Ya, dan ini bisa jadi menghadirkan Agus ketika misalnya untuk bayar hutang, pokoknya atau ada persidangan saya bisa menghadirkan Agus ya, atau tatkala ada bayar hutang, nanti 3 bulan pokoknya saya akan hadirkan dia, tenang. Tugas saya menjamin dia tidak bakalan kabur. Bukan saya jaminkan bayar hutang. Saya jaminkan dia akan hadir ketika itu. Saya kenal dia, makanya disyaratkan si Andre harus kenal Agus. Beda kalau yang sana tidak harus kenal. Berbuat baik sama kita, orang nggak kenal nggak ada masalah.
Namun yang ini si Andre harus kenal si Agus. Kenapa? Ketika ada masalah, Andre bertanggung jawab menghadirkan Agus di persidangan misalnya, atau menghadirkan Agus di depan si Indra, ya, seperti itu. Ya, agar dia melunasi kewajibannya. Maka dari sisi ini si Andre harus mengenal Agus. Harus mengenal Agus, ya. Tetapi kata para ulama, yang dijamin harus sesuatu yang mungkin untuk dipenuhi. Misalnya Andre menjamin Agus, menghadirkan Agus, ya, untuk melunasi hutang. Tapi seandainya Agus kabur nih, ya, Andre harus bayar. Andre harus bayar. Karena dia menjamin hadir, ternyata tidak bisa hadir, ya dia harus bayar. Dia enggak, kamu sudah jamin. Kamu tidak bisa menghadirkan. Kalau kamu bisa menghadirkan, ya kamu nggak ada urusan. Yang dituntut dia si Agus. Beda kalau ini. Kalau penjamin yang pertama, Agus meskipun tidak kabur, yang bayar harus Andre. Agus meskipun tidak kabur, hadir 3 bulan berikutnya tidak bisa bayar hutang. Aduh, nggak ada duit. Gimana nih? Telepon Indra, telepon Andre. Andre, ini si Agus sudah hadir nggak bisa bayar. Ya sudah, suruh dia bayar. Oh nggak bisa, kamu kan penjamin. Penjamin untuk melunasi kalau ada apa-apa. Maka Andre harus bayar meskipun Agus hadir. Meskipun Agus hadir. Bedanya di sini kalau Agus hadir, maka Andre penjamin menghadirkan, bukan penjamin bayar utang, maka Andre tidak bertanggung jawab lagi, selesai tugasnya. Tapi kalau Agus kabur, maka Andre harus bayar. Andre harus bayar, ya. Lain halnya kalau misalnya dia menjamin, misalnya si Agus melakukan pembunuhan, harus dikisos. Kemudian kata Andre, udah, Indra, Agus lepasin aja. Dia dikisos nanti bulan depan, tenang, saya tanggung jawab. Nah, ini nggak bisa dia menjadi penanggung jawab. Kenapa? Kalau Agus kabur, siapa yang mau dipenggal kepalanya? Si Andre nggak bisa. Oleh karena itu kalau untuk kafalah tadi tidak boleh. Tapi kalau kafalah kisos nggak boleh. Tapi kalau kafalah untuk bayar hutang maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi lagi secara singkat sebelum kita tanya jawab. Mudah-mudahan kawan-kawan rekan-rekan tidak puyeng, ya. Taib, akad jaminan uqud tautsik. Ada 2, rahan, ada kafalah. Yang penting adalah ini insyaallah ini jarang kita hadapi, tapi yang ini sering. Namanya penggadaian. Penggadaian tadi ada orang yang menggadaikan, ada barang gadaian, ada nilai yang harus dibayarkan, ada yang minta gadai. Saya ulangi, yang minta jaminan ini dia adalah amanah. Artinya barang yang gadai dititipkan sama dia, barang titipan amanah. Kalau dia tidak lalai dan dia tidak melakukan perusakan kepada barang tersebut, dia tidak tanggung jawab. Tapi kalau dia lalai sehingga barang tersebut hilang atau barang tersebut rusak, atau dia menggunakan barang tersebut ternyata rusak misalnya, atau dia melakukan pelanggaran, maka dia tanggung jawab, ya. Maka tanggung jawab. Tapi barang yang digadai syarat-syaratnya harus miliknya atau milik orang lain tapi dapat izin, ya. Atau diketahui kadar nilai barangnya. Yang kedua diketahui kadar nilai barangnya. Yang ketiga barang tersebut boleh diperjualbelikan. Bukan tidak boleh menjadikan KTP sebagai barang gadai, ya. Nah, ini penting diketahui kalau barang gadainya datang belakangan, maka harus tahu nilainya, barang apa yang mau digadaikan harus diketahui. Kemudian marhun alaih, nilai yang harus dibayar, bisa jadi terjadinya gadai karena utang piutang. Kalau terjadinya gadai karena utang piutang, maka murtahin dalam hal ini Indra, ya, tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan oleh Agus. Karena kalau dia memanfaatkan barang digadaikan oleh Agus, meskipun diizinkan Agus, maka dia terkena dalam riba. Kaidah kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat bagi pemilik piutang maka itulah riba. Tetapi jika ternyata gadai tersebut muncul dari pembelian barang, maka si Indra boleh memanfaatkan barang gadai yang dititipkan Agus dengan syarat diizinkan oleh Agus. Boleh, ya. Kemudian yang kedua, penggunaan tersebut bukan karena keterlambatan pembayaran. Kalau syarat penggunaan tersebut karena keterlambatan pembayaran, maka itu termasuk riba. Kalau seandainya ternyata tidak diizinkan, ya, kemudian dia gunakan gunakan, maka dia harus bertanggung jawab. Misalnya kalau dia pakai mobil Alphard sudah terpakai 3.000 km, 4.000 km, maka dia harus ganti rugi sesuai dengan uruf. Ini kira-kira berkaitan dengan penggadaian. Kalau ternyata jatuh tempo, ternyata si Agus tidak bisa bayar, maka Indra boleh menjual barang gadai tersebut. Dia boleh menjual Alphard tersebut. Boleh dia yang beli, boleh dia serahkan kepada
Agus yang jualkan, pokoknya dijual. Karena sudah jatuh tempo atau dia serahkan kepada pemerintah untuk menjualkan, boleh. Dijualkan, nanti misalnya Alphard laku, ternyata Alphardnya satu lakunya 700 juta. Sementara tanggungan Agus utang cuma 500 juta. Maka 500 juta diambil oleh Indra, 200-nya dikembalikan kepada Agus. Karena barang Gade lebih mahal daripada utangnya si Agus. Ya, seperti itu. Boleh juga, dia bilang, ya udah, Gus, Indra bilang, Gus, sudah saya aja yang beli deh. Berapa kau beli Alphard saya? Saya beli 750 deh. Ya udah, berarti potong 500, saya bayar 250 aja ya. Boleh, boleh juga, nggak ada masalah. Itu juga tidak jadi masalah. Baik. Sama halnya misalnya ternyata Agus dia punya utang 500 juta. Ketika jatuh tempo, dia bayar 300 kurang 200. Dia bilang, Indra, saya sudah bayar 300, saya ambil Alphardnya ya. Indra boleh menolak? Nggak boleh. Sampai lunas baru kau boleh ambil. Kalau belum lunas nggak boleh. Saya kan sudah bayar cicil 300, tinggal 200. Nggak bisa. Ini barang Gade sampai selesai urusannya. Nggak boleh kau ambil. Nggak boleh kau ambil. Taib, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.